Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H071211082 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Transaction Processing System. Adapun capaian pembelajaran untuk kali ini yaitu memahami Transaction Processing Systems. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem informasi berdasarkan area fungsional. Dan yang ketiga, memahami konsep ERP. Yang pertama yaitu Transaction Processing System. Transaction Processing System atau TPS, sistem informasi komputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transisi bisnis rutin seperti daftar gaji dan investasi. TPS adalah sistem informasi yang berkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS menghapus rasa bosan saat melakukan transaksi operasional sekaligus mengurangi waktu. Meskipun orang masih harus memasukkan data ke sistem komputer secara manual, Transaction Processing System merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Karena manajer melihat data-data yang dihasilkan oleh TPS ini dapat membantu untuk memperbaharui informasi setiap menit mengenai apa yang terjadi di perusahaan mereka, di mana hal ini sangat penting bagi operasi bisnis dari hari ke hari agar sistem ini dapat berfungsi dengan lancar dan tanpa interupsi sama sekali. TPS atau Transaction Processing System berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Transaction Processing System mencatat dan memproses data hasil dan transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan inventory. Transaction Processing System menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh SIM. Yang kedua, sistem informasi berdasarkan area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan dalam suatu perusahaan organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. SIA merupakan salah satu dari jenis sistem informasi yang ditinjau dari segi fungsionalnya, juga merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau CBIS yang mengubah data akuntansi menjadi informasi sekaligus merupakan susunan dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasi data keuangan menjadi informasi keuangan. Dan yang terakhir, konsep ERP. ERP atau singkatan dari 3 elemen yaitu enterprise atau perusahaan organisasi, yang kedua resource atau sumber daya, yang ketiga planning atau perencanaan. 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dari fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem informasi yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Syarat terpenting dari sistem
ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen bagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses dengan mudah dan disebarluaskan. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat pula menambahkan modul baru untuk meningkatkan unjuk kerja sebuah bisnis.